Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Dan sebentar sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Allah Roh Kudus pimpin kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan yang menjadi bacaan kita hari ini terambil dari Amsal pasal yang ke-13, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-25. Saya akan membacakan ayatnya yang pertama. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, menjadi orang tua itu adalah sesuatu yang istimewa dan tidak tergantikan. Tidak ada tugas yang paling mendesak dewasa ini selain menjadi orang tua yang baik. Jabatan atau tugas ini bukan hanya istimewa, tetapi juga tidak tergantikan. Kita bisa melihat di dalam Amsal pasalnya yang ke-13 ini, bagaimana peran penting seorang ayah di dalam mendidik anaknya. Anak yang dididik dengan baik, maka mereka akan menjadi anak yang bijak. Dibutuhkan kerjasama yang baik. Untuk memiliki anak yang bijak, orang tua memang harus tahu tugas dan tanggung jawabnya. Tentunya bukan hanya tahu tugas tanggung jawabnya, tetapi juga mau mengerjakan tugas tanggung jawabnya itu. Yaitu apa? Yaitu mengajar dan mendidik anaknya dengan baik. Sebagai seorang anak, tentunya anak juga harus mau dan rela untuk mendengar didikan daripada orang tuanya. Anak harus mau dan rela dididik menjadi seorang anak yang bijak. Nah, bagaimana kita boleh mendapatkan anak yang bijak? Di sini dikatakan anak yang bijak adalah anak yang mendengarkan didikan ayahnya. Seorang anak yang baik, seorang orang tua yang baik, tentunya mereka bisa bekerja sama dengan baik. Orang tua bertanggung jawab untuk pendidikan anaknya. Orang tua tidak berharap anak-anaknya memiliki karakter yang belum ia modelkan. Sebagai orang tua tentunya bukan hanya sekedar mengajar, mendidik, tetapi juga memberikan teladan yang baik. Jati diri sebagai orang tua akan sangat mempengaruhi anak-anak dibanding dengan nasihat ataupun kata-kata yang sering kita keluarkan. Di mana anak yang bijak dari buah mulutnya itu seseorang akan makan yang baik. Dia akan mengeluarkan sumber-sumber kehidupan yang baik. Tentunya perkataannya bisa menjadi berkat. Ada sopan santun. Ada hati yang menghormati, di mana mereka memiliki kehidupan yang benar. Ajar anak kita takut akan Tuhan. Ajar anak kita untuk menghormati Tuhan. Maka mereka akan menghormati kita sebagai orang tua. Berapa banyak di antara kita hari ini mengajarkan anak untuk takut akan Tuhan, membawa mereka semakin dekat dengan Tuhan? Kita terkadang lebih menyibukkan mereka dengan kehidupan yang lagi tren hari-hari ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, setiap anak itu hebat. Setiap anak itu pandai. Setiap anak itu berprestasi di dalam bidangnya masing-masing. Tetapi satu hal yang kita tidak boleh lupa, yaitu ada kebutuhan rohani yang harus kita isi, yang harus kita bawa mereka datang kepada Tuhan. Ketika anak kita hidup di dalam Tuhan, saya yakin dan percaya, hidupnya akan menjadi berkat.
Dia akan hidup dalam kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu hal yang utama di dalam hidupnya, yaitu takut akan Tuhan. Hidup berkelimpahan tidak berbicara tentang harta, tetapi bagaimana mereka memiliki hubungan relasi yang dekat dengan Tuhan. Kenapa? Mereka akan benci akan dusta dan kebenaran di dalam hidupnya yang akan menjaga hidupnya. Dia akan memilih hikmat, dia bisa mengelola setiap berkat yang Tuhan berikan. Dia akan terhindar dari jerat maut, dan dia justru akan bertindak lebih berhati-hati. Dan tentunya kehidupan anak-anak yang mengasihi Tuhan, dia akan dihormati. Keinginannya akan terlaksana. Kenapa? Karena mereka bergaul dengan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan tentunya teladan yang kita berikan akan dia lakukan. Otomatis anaknya juga akan mengikuti teladan daripada anak kita. Dan dia akan bisa menikmati hidup. Hari ini yang menjadi pertanyaan kita, sudahkah kita sebagai orang tua mendidik anak-anak kita dengan baik dan benar? Didik mereka dengan firman Tuhan. Ajar mereka untuk mereka mengerti apa rencana Tuhan di dalam hidup mereka, yaitu dengan mengenalkan Tuhan sejak dini kepada mereka, membawa mereka memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Saya juga masih belajar. Anak-anak saya masih usia 1 3 tahun, 1 6 tahun. Memang saya menyadari bukan hal yang mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa. Saya belajar dari anak-anak saya bagaimana membawa mereka mengenal dan hidup di dalam Tuhan. Tentunya dengan sebuah keteladanan dengan apa yang saya lakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Mari Bapak Ibu Saudara, ini adalah tugas kita. Tugas ini tidak bisa kita pasrahkan kepada yang lain atau digantikan oleh orang lain. Jabatan kita di tempat kerja, jabatan yang hari ini mungkin kita punya, bisa digantikan oleh orang lain ketika kita tidak ada. Tetapi menjadi orang tua, menjadi ayah dari anak-anak kita, tidak ada seorang pun yang bisa menggantikannya. Berbahagialah kita ketika kita menjadi orang tua dari anak-anak kita yang mendidik dan membesarkan mereka untuk takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau mengingatkan tugas tanggung jawab kami sebagai orang tua yang sudah Engkau percayakan dengan anak-anak yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan untuk anak-anak yang Engkau berikan. Ajar kami sebagai orang tua tahu akan tugas tanggung jawab kami untuk membawa mereka dekat dengan Engkau dan memiliki relasi pribadi dengan Engkau. Ajar kami, ingatkan akan tugas ini kepada setiap kami. Dan kami mau berdoa untuk setiap anak-anak kami. Mereka juga mau memberi diri untuk dididik dan mendengar akan ajaran kebenaran firman Tuhan. Sehingga mereka boleh hidup di dalam kasih dan anugerah-Mu. Ini doa kami Tuhan. Berkati kami para orang tua. Berkati setiap anak-anak yang Tuhan juga percayakan kepada kami. Biar kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat dan setiap kita mengerjakan tugas tanggung jawab kita dengan baik. Tuhan Yesus memberkati.